Selamat datang di podcast Risa Saraswati. Hayo, penasaran kan sama cerita-cerita saya soal Peter CS dan saya? Tenang, di podcast Risa Saraswati ini, saya nggak akan cuma ngebahas Peter CS dan perjalanan hidup saya ketika saya berhubungan dengan hantu. Tapi semua yang mungkin kalian nggak pernah dengar sebelumnya atau kalian nggak pernah baca dari buku-buku saya bakal cerita di sini. Salah satunya adalah ketika Peter CS coba menjodohkan saya dengan laki-laki yang mereka sukai. Nah, kebayang gak sih kalau kalian kayaknya saking jomblonya gitu ya, saking akutnya sampai mereka akhirnya memilihkan laki-laki untuk dijadikan pacar. Gila sih. Jadi waktu itu sempat ya ada fase di mana saya merasa depresi, galau, patah hati, terus merasa sedih banget, ngerasa nggak punya siapa-siapa, sampai akhirnya mereka yang Risa, kami akan mencarikan kamu kekasih atau pacar. Jadi oke, saya yang ya udah boleh kalau kalian memang ada yang kalian sukai, silahkan kalian coba pengaruhi laki-laki itu agar tertarik sama saya gitu. dan itu terjadi. Jadi ada sebuah perjalanan ke suatu tempat gitu, di mana mereka ikut, terus mereka coba untuk mencarikan jodoh untuk saya. Gila gak sih? Jadi pada saat itu kejadiannya, saya gak mau sebutin kapan dan di mana, tapi yang pasti satu hari saya kenalan dengan seseorang, terus udah gitu entah mengapa mereka langsung senyum-senyum gitu semuanya. Mereka bilang, ini Risa gitu. Aku suka sekali orang ini. Aku tidak akan marah kalau kamu punya kekasih dia gitu. Dan saya awalnya apa sih gitu kan, ini kan cuman kenalan biasa aja gitu, saya nggak yang sampai segitunya, nggak mikir sejauh itu. Terus saya juga baru kenal ini laki-laki antah berantah gitu, terus saya nggak tahu orangnya seperti apa, karakternya seperti apa, tapi kok mereka tiba-tiba klik aja gitu sama laki-laki ini. Terus saya ya oke, tapi dia belum tentu suka padaku. Tapi mereka bilang sepertinya dia suka padamu Risa. Kami bisa lihat itu. Gila gak? Sotoy banget kan anak-anak kecil. Terus udah gitu mereka entah kemana seharian itu, mereka sepertinya pergi membuntuti laki-laki itu. Dan ketika mereka muncul lagi, mereka bilang, Risa, dia menyukai kamu. Kamu tidak boleh suka orang lain. Kamu harus suka sama dia. Karena dia menyukai kamu. Bagaimana kalian tahu? Ya kami tahu saja. Kami tidak akan kasih tahu kamu cara bagaimana kami cari tahu. Tapi kamu, yang pasti kamu harus tahu bahwa dia suka sama kamu. Oke, saya waktu itu ya udah aja lah gitu ya, namanya juga anak kecil, cuman ya ada perasaan lucu juga sih gitu. Aduh, ini apaan sih? Cuman ya dipikir-pikir ya ganteng juga gitu Doski. Terus udah gitu, walaupun ada beberapa hal yang kayaknya bukan tipe saya, cuman ya boleh lah gitu. Terus udah gitu, ternyata benar. Ternyata prediksi mereka tuh benar gitu. Ketika akhirnya tiba-tiba laki-laki itu terus chat saya, terus tiba-tiba telepon, bahkan sampai video call. Terus dia menemui saya lagi gitu. Terus dia ajak saya makan, ajak saya ngedate gitu. Sampai akhirnya cocok banget gitu. Maksudnya secara pendekatan sih oke banget gitu. Sampai akhirnya saya juga ya oke juga nih pilihan anak-anak ini ya mungkin. Jadi pada saat itu saya udah mikirnya, aduh pengen serius deh gitu. Berhubungan dengan siapapun tuh pengennya serius aja gitu. Terus akhirnya ya udah kita jalan
mereka happy, mereka senang. Tapi ternyata si cowok ini gak suka dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hantu. Cuman karena mereka coba menjodohkan saya, jadinya mereka ketika tahu laki-laki ini tidak percaya dengan keberadaan mereka, jadi biasanya ketika saya berpacaran atau saya dekat dengan seseorang, yang pasti yang harus pertama mereka ketahui adalah tentang kemampuan saya berinteraksi dengan hantu gitu. Ketika akhirnya mereka udah cukup mengerti, akhirnya saya cerita tentang Peter CS. Tapi laki-laki ini bahkan ketika saya bercerita bahwa saya bisa berkomunikasi dengan hantu, dia tuh benar-benar skeptik gitu, yang apa sih gitu, real aja lah gitu, realistis jadi orang gini. Itu yang terjadi, dan anak-anak ini mulai dia tidak suka kami ya, tapi tidak apa-apa, yang penting kami suka pada dia dan dia sepertinya baik dengan kamu gitu. Jadi saya tahu mereka sebenarnya kecewa gitu dengan kenyataan itu, tapi mereka berusaha menjaga gengsi karena mereka yang menjodohkan saya dengan laki-laki ini. Jadi akhirnya ya udah, jalan terus dengan kepura-puraan gitu. Saya tidak mau cerita-cerita soal kemampuan saya, apalagi saya cerita tentang Peter CS itu kayaknya big no banget. Dia bakal sangat menolak menerima kenyataan bahwa saya berteman dengan hantu. Jadi benar-benar saya mencoba untuk jadi orang normal aja. Dan mereka kelihatannya si anak-anak ini ya suka-suka aja gitu, walaupun saya tahu mereka pasti kecewa. Tiba-tiba ada di satu titik ketika hubungan itu terus terjalin, tiba-tiba berak gitu. Saya mendapatkan sebuah kenyataan bahwa ada hal yang dia sembunyikan dari saya dan saya nggak bisa terima gitu. Dan itu kayaknya baru pertama kali sih dalam hidup saya merasakan hal itu gitu. Kayak jatuhnya jadi makin sakit ke sayanya, makin sakit hati, makin menderita, jadi nangis-nangis terus. Dan akhirnya anak-anak itu bilang, "Risa, maafkan kami, ternyata dia jahat. Ternyata dia lebih menyakitimu. Ternyata kamu lebih sering menangis sekarang. Maafkan kami, ternyata kami tidak bisa memilih orang yang tepat untuk kamu," gitu. Jadi ya pada saat itu ya saya juga bego juga sih gitu, mau dijodohin sama hantu-hantu ini. Sampai akhirnya saya tidak berhubungan lagi dengan dia. Dan saya nggak mau jelasin detail di sini karena bukan itu intinya. Kenapa permasalahannya sampai akhirnya putus dan membuat saya semakin sedih. Tapi yang pasti setelah itu saya udah mulai nggak percaya lagi sama mereka gitu. Oke, kalian bilang pilihan saya salah, tapi ternyata pilihan kalian juga tidak benar gitu, dan saya tidak mau lagi dengar apapun dari kalian. Jadi stop, mulai saat ini tidak usah kasih saya saran atau apa gitu. Kalian diam dan biarkan saya menjalani hidup atau kehidupan pribadi saya sesuai keinginan saya. Jadi pada saat itu mereka oke gitu, sampai akhirnya saya dekat lagi nih sama seorang cowok. Ini banyak banget ya cowoknya ya. Nggak cuman lama sih dari situ saya dekat lagi sama cowok. Mereka dari awal udah warning, kami tidak suka laki-laki ini. Kenapa? Saya nanya gitu. Kami tidak suka, Risa. Apa yang membuat kalian tidak suka? Kami tidak bisa bilang, tapi laki-laki ini tidak baik untuk kamu. Nah, pada kenyataannya laki-laki ini sweet banget. Dia serius banget. Dia all out. Itu kayak apa ya, saya merasa sangat dicintai gitu. Dan pokoknya dari yang saya biasa aja sampai akhirnya aduh gila, tergila-gila banget gitu. Terus dia baik banget dan segala macem. Tapi anak-anak ini gak suka. Terus itu bikin saya jadi sebel sama mereka gitu. Saya bilang, ini urusan saya, kenapa kalian ikut campur? Jangan ikut campur pada urusan saya. Ini adalah kehidupan pribadi saya. Kalian jangan ikut-ikutan.
Tapi nggak lama dari situ ternyata omongan mereka bener. Laki-laki ini pacarnya banyak. dan ternyata dia sweet emang sama semua perempuan kayaknya gitu, seperti itu. Dan itu bikin dropnya tuh saya jadi kayak diangkat banget, terus dijatuhin dari atas, brek gitu. Dan mereka kali ini kayak menang lagi gitu. Apa kami bilang, Risa, kamu tidak percaya kepada kami. Ya terus saya bilang, ketika aku mempercayai kalian, kalian memberi jodoh yang salah untukku. Sekarang aku berusaha tidak mempercayai kalian, ternyata pilihanku juga salah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Terus akhirnya mereka bilang, ya sudah, biarkan Tuhan saja yang memberikan sesuatunya untuk kamu. Iya ya, dan pilihan Tuhan, kalian tidak usah ikut campur. Aku juga akan mengikuti sesuai dengan alir, seperti air yang mengalir gitu, saya bilang gitu. Iya, ya sudah. Jadi dari situ udah gak mikir jodoh-jodoh lagi atau apa gitu. Kita menjalani hari-hari biasa-biasa. Sampai akhirnya saya ketemu laki-laki lagi, seorang laki-laki yang saya kenal dulu dan mereka juga sempat gak suka karena dibilang mirip Nippon atau orang Jepang, yaitu Dimasta. Aduh, ini awal-awal pernikahan sampai akhirnya saya hamil juga saya mengalami hal-hal yang dramatis sih. Kalian mau tahu ceritanya? Jangan sekarang ya, minggu depan di podcast Risa Saraswati.